Apa perlu survei cawapres di Pilpres? Belum tuntas pembahasan capres, nama cawapres sudah mulai diobral oleh lembaga survei indikator politik Indonesia, seperti yang dikutip dari berita CNN Indonesia dengan menyebut nama-namanya: Ridwan Kamil, AHY, Sandiaga, Erick Thohir, hingga Khofifah, serta yang lainnya. Lengkap dengan dukungan elektabilitas masing-masing yang diunggulkan. Benarkah demikian kenyataannya? Lembaga survei seolah menjadi representasi keinginan rakyat untuk meyakinkan pihak tertentu dalam mengambil keputusan politik penetapan cawapres dengan merujuk metode ilmiah. Lembaga survei itu juga ingin meyakinkan publik bahwa sosok tersebutlah menjadi pilihan yang sangat diinginkan rakyat. Sementara rakyat sendiri belum cukup serius mengenal calon tersebut. Namun dengan sihir hasil survei suara keterwakilan rakyat diambil oleh lembaga survei itu menjadi komoditas politik. Cawapres fantastis dan menghina akal sehat. Barangkali inilah yang dinamakan Syihrum Mubin, yaitu sihir yang nyata. Akal sehat publik di era digital yang mulai berkembang di arena kamuflase politik nasional, yang tidak semua orang mendapatkan akses kecuali orang-orang tertentu yang ingin menggunakan kecanggihan survei berbayar untuk menaikkan popularitas menuju nikmatnya kekuasaan. Bahkan kalau disimak baik-baik, keterangan survei itu ada kejanggalan dalam mengukur keinginan dan keterkenalan di mata masyarakat tentang klaim hasil survei. Terkadang kita terkejut nama Polan dan si Polan tidak terlalu aktif di masyarakat, tiba-tiba muncul menjadi jagoan survei. Anehnya lagi, apa yang dilakukan beberapa lembaga survei pada hasil survei selalu mirip-mirip keterangannya, seolah-olah skor paduan suara. Hanya berbeda sedikit di margin of error, itu pun tidak terlalu banyak dan yang lebih terasa ditutup-tutupi ketika publik meminta klarifikasi sebagai akuntabilitas publik. Soal sumber dana survei selalu tidak terbuka ke publik oleh lembaga yang melakukan survei penelitian itu. Disinilah terlihat survei itu tidak fair dalam menjalankan pekerjaannya. Maka tidak heran di ujung survei itu publik menilai ada misi sponsor membawa agenda framing pembentukan opini. Tentu hasilnya sulit diyakini. Pembentukan opini adalah bagian dari operasi strategi politik yang memang sangat diperlukan untuk membuat publik yakin terhadap calon cawapres dan juga partai politik yang sedang mencari figur yang cocok disandingkan sebagai pendamping capres. Bila itu berhasil, maka para lembaga survei itu pun akan menindaklanjuti kepada tahap berikutnya. Itulah yang sering kita amati dari pekerjaan lembaga survei yang kuat sekali diduga sebagai peralatan politik para peminat jabatan publik dalam mencari dukungan. Walaupun tidak ada aturan yang melarang kecuali persoalan yang menyangkut pelanggaran etika semata. Dalam situasi saat ini, publik memerlukan kejernihan dan kejujuran semua pihak, termasuk lembaga survei, agar tidak membangun kekeruhan dengan alasan ilmiah. Kita tidak mempersalahkan siapapun, tidak juga mempersalahkan lembaga survei. Kerja lembaga survei membentuk opini sebagai misi pihak tertentu itulah yang kita kecam, mendahului kerja partai politik untuk menyerap aspirasi secara langsung. Tidak ada agenda tersembunyi di balik survei itu yang ingin ditagih dari partai politik oleh rakyat agar tidak memperdagangkan aspirasi rakyat yang sering disebut membeli kucing dalam karung. Lembaga survei jika mau berpartisipasi dalam memilih pemimpin bangsa yang baik, seharusnya fokus ke pertanyaan rekam jejak agar publik terbantu memahami sang capres dan cawapres. Bukan memilih capres dan cawapres karena itu domain saat hari pemilihan umum langsung bebas dan rahasia. Disinilah pertentangan akal sehat publik itu terusik oleh pelaku survei.
dengan cara mendahului hasil pilihan langsung rakyat terhadap capres dan cawapres. Bagaimanapun hasil survei tersebut tetap dianggap sebagai permainan politik, bukan aspirasi politik.